Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel guys. Jumpa lagi bersama aku Fadli Hidayat di channel Project Ringan. Guys, kali ini aku mau beri informasi mengenai beberapa orang yang mungkin ada yang belum paham tentang apa itu 4 jam penyinaran. Jadi akan aku bahas pada video ini. Oke guys, langsung kita mulai. Yang pertama itu kita akan membahas seperti ini. Aku mengambil salah satu contoh panel surya itu sebesar 100 WP. Ya kan? Terus pada umumnya masyarakat Indonesia dan seantero keliling di wilayah Indonesia juga itu mengkalkulasi dikalikan 4 sama dengan 400 WH. Nah, tentunya untuk orang awam masih belum paham yang namanya 4 jam. Ini 4 jam. Belum tahu kok bisa dapat angka 4 itu dari mana. Ya guys ya. Jadi kalau kita pasang panel surya 100 WP, kita ambil grafik dulu. Saya jelaskan nanti baru disimpulkan. Ini titik 100 WP. Ya. Terus ini jam 6 pagi, jam 12, jam 6 sore. Nah, kalau misalnya kita mulai tahu bahwa ada matahari mulai menyinari jam 6 pagi gitu aja ya guys ya, biar mempermudah. Dia kan akan mulai mengisi pelan-pelan, voltasenya naik pelan-pelan sampai titik puncaknya itu jam 12 sampai jam 6 sore. Matahari terbenam, habislah sudah listrik kita. Tinggal yang di aki. Nah, akinya tinggal kuat enggak? Nah, kayak gitu, guys. Terus di sini ada yang menyimpulkan juga. Jam 11 sampai dengan 10, jam 10 ya sini. Ini jam 10 gitu aja. Saya tarik garis. Ini jam 2. Jam 10 sampai jam 2 itu sama dengan 4 jam juga, guys. Ya, di sini ini 4 jam. Banyak yang mengartikan bahwa 4 jam ini adalah ini. Ini. Bukan, guys. Bukan itu. 4 jam itu bukan ini. Jadi 4 jam penyinaran itu apa? Langsung to the point ya guys ya. 4 jam penyinaran itu setara dengan penghasilan panel surya yang kita pasang 100 WP, karena ini 100 WP, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Jadi seperti itu guys. Loh, kok bisa setara? Kalau nggak percaya ukur aja pakai wattmeter, naik turunnya segitu. Ini acuan, tidak pokok. Dan acuannya itu bisa kalikan 3 sampai dengan 5. Loh, kok bisa tambah ada angka 3 sama 5? Kalau di tempatku kayak gini guys. Di tempatku itu, aku panel suryanya itu 250 WP. Kalau musim kemarau itu bisa dikalikan 5. Jadi benar-benar terik, dikalikan 5. Jadi kalau 250 WP, 250 kita kalikan 5, ketemunya sehari aku dapat 1250. Nah, kalau musim mendung-mendung kayak gini, ini videonya udah aku upload di sini ya guys ya. Nanti dicek aja di sini. Itu musimnya nggak stabil. Aku cuman dapat
kalikan 4 guys, sama dengan sekitar 1000. Kayak gitu. Terus gini guys, maksudnya 4 ini, apabila panel surya, aku tarik grafik lagi. Ini gambaran yang kedua. Ini ada 100 WP. Dan ini karena ini hanya 4 jam, di sini aku tulis 0, 1, 2, 3, 4. Ya guys. Jadi 4 jam ini kita bisa bayangkan dulu. 100 WP apabila diberi penyinaran secara penuh, maka dia akan menghasilkan 100 watt juga. Nah, ini kurva ini menggambarkan bahwa panel surya yang diberi penyinaran penuh selama 4 jam ini akan menghasilkan berapa? 400 WH. Bener nggak guys? 100 WP apabila dayanya keluar full karena ada penyinaran penuh, misalnya di pabrikan, dia pasti panel surya sudah jadi, akan diberi sinar ultraviolet atau sinar apa, yang penting PV-nya itu bisa keluar dayanya penuh sampai benar-benar penuh. 100 watt ya keluar 100 watt, misalnya kayak gitu guys. Dan kondisinya tidak naik turun seperti cuaca matahari, maka garisnya akan linier sehingga perkaliannya mutlak dikalikan 4. Nah, terus kalau aku praktek pakai wattmeter dari jam 6 sampai jam 6 sore, pagi sampai sore, itu cuaca saat ini, video yang kemarin aku sudah upload, itu dikalikan 4. Jadi kalau aku punya 100 WP, maka di sini akan dikalikan 4. 100 dikalikan 4 sama dengan 400. Jadi gini guys, rentan waktu ini setara dengan 4 jam penyinaran secara penuh, atau setara dengan grafik ini, sama aja. Jadi 4 jam penyinaran secara penuh panel surya sehingga mengeluarkan dayanya sangat besar sesuai dengan maksimal PV-nya itu 100 watt keluar 100 watt, terus berdurasi selama 4 jam sehingga menghasilkan 400 watt, itu setara dengan jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Udah cuman gitu aja guys. Terus angka 3 atau 5 itu terserah kalian. Jadi contoh ya, gambarannya kayak gini. Kalau 3 itu misalnya orang yang tinggal di pegunungan, banyak embun, banyak kabut, menutupi sinar matahari, sehingga produksi 100 WP-nya itu cuman dikalikan 3, jadi sekitar 300. Nah, berarti di sini juga dikalikan 3 dong. Jadi kalau yang di pegunungan, panel surya jam 6 pagi sampai jam 6 sore kapasitas 100 WP, dia dikalikan 3 sama dengan 300 watt, itu setara dengan panel surya yang diberi sinar penuh selama 3 jam. Hasilnya sama. Nah, disitulah kenapa muncul angka 4, 3, atau 5. Angka ini tidak
sepenuhnya menjadi tepat perhitungannya. Karena apa? Ini hanya acuan. Faktanya matahari itu sinarnya naik turun, guys. Nah, di sini tuh naik turun. Walaupun ini kurvanya sudah seperti ini, tapi di sini naik turun. Aku perbaiki lagi ya. Jadi faktanya itu gini. Nah, kadang naik gini, kayak grafik penghasilan di YouTube. Nah, kayak gini, guys. Pas turun ini ketutupan awan. Pas ini matahari pas terik-teriknya. Ini juga pas terik-teriknya. Tapi terik yang jam-jam ini kalah sama terik yang ini. Terik yang jam-jam ini kalah sama yang ini. Nah, kayak gitu, guys. Kalau kalian masih belum paham, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti aku bantu jawab lagi. Jadi biar tidak ada kesulitan dalam memahaminya. Kesimpulan terakhir, 3 sampai dengan 5 jam. Maka kita ambil rata-rata 4 aja, biar aman dalam menghitung kalkulasi panel surya ya. Kadang kan bisa lebih mendekati kali 5, kadang bisa lebih mendekati, bisa turun mendekati angka 3. Jadi di bawahnya mungkin kalikan 3,5, sesuai cuaca, guys. Pokoknya itu sesuai cuaca. Nah, kalau benar-benar hujan, itu biasanya kalau aku hujan seharian gitu, itu cuma dikalikan 1,5, guys. 1,5 kadang 2. Jadi kalau 100 WP cuma dapat 150 WH. Kalau dikalikan ini, nah kalau dikalikan ini cuma dapat 200 WH. Nah, jadi pokok perkalian di sini itu hanya sebagai tolak ukur di mana kita akan mengkalkulasi dalam perencanaan panel surya. Angka ini tidak pasti tapi bisa digunakan sebagai tolak ukur. Gitu, guys. Jadi aku akan memperjelas banget dalam penjelasan ini. Dan ini masih aku ngerasa bingung ya ngejelasinnya. Cuman aku harap kalian bisa nangkep. Kalau bener-bener memang nggak bisa nangkep, tanya aja di kolom komentar, guys. Biar aku nanti koreksi lagi. Caranya aku jelasinnya gimana gitu, masih salah apa gimana gitu. Nanti biar aku kasih video selanjutnya, mungkin part 2 lah ya, kayak gitu. Oke, gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.